Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amelia dari kelas AK20F. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas final saya yaitu akuntansi sosial lingkungan dengan tema konservasi lingkungan dan pengelolaan CSR PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dapat kita lihat, ini merupakan logo dari PT PLN Persero. Dapat kita lihat profil dari PT PLN, yaitu PLN sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi memiliki 11 anak perusahaan yang mendukung kinerja dan pelayanan perusahaan. Anak perusahaan PLN diantaranya bergerak pada bidang pembangkitan, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan, dan pelayanan pemeliharaan. Riwayat singkat PLN berawal di akhir pada abad 19. Bidang pabrik gula dan pabrik ketenaga listrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri antara tahun 1942 sampai 1945. Terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945 saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh yang bersama-sama dengan pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jabatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW pada tanggal 1 Januari 1961. Jabatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU PLN, Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara, yang bergerak di bidang listrik, gas, dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1945. Pada saat yang sama, dua perusahaan negara yaitu perusahaan listrik sebagai pengelola tenaga listrik memiliki negara dan perusahaan gas negara sebagai pengelola gas. Kemudian, visi dan misi PT PLN. Visinya yakni menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan nomor 1 pelanggan untuk solusi energi. Kemudian misinya menjalankan kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Kemudian, motonya yaitu listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Maksud dan tujuan perseroan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Kemudian, prestasi PT PLN Persero. Pertama, PLN raih 5 penghargaan di ajang Becomes Award, yang pada Becomes Award terdapat 2 kategori, yaitu Communication and Sustainability dan kategori Communication. PLN meraih juara 2 atas nominasi Stakeholder Relation Management dan juara 2 konser kreator atas karya PLN Peduli Dampak Erupsi Semeru dan pegawai PLN Heri Wiswardi. Yang kedua, pada kategori Sustainability, program PLN Satya-Gawa dan pemberdayaan masyarakat penderita HIV/AIDS meraih juara pertama dalam nominasi komunisi
in Development program kesehatan. Yang ketiga, prestasi yang sama juga diraih dengan nominasi Community Involvement and Development. Yang keempat, hadir dalam Becomes Award. Materi BUMN Erick Thohir optimis Indonesia bakal meraih kejayaan pada 2045. Kemudian alamat. Dapat kita lihat alamat PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kabupaten Kepulauan Selayar itu berada di Jalan Raden Ajeng Kartini, Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian strategi pemasaran PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan atau ULP Kabupaten Kepulauan Selayar. PLN Selayar kolaborasi Rumah BUMN, promosikan PLN Mobile dan kompor induksi. PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan Selayar berkolaborasi dengan Rumah BUMN Selayar melakukan promosi PLN Mobile dengan kompor induksi dalam acara Festival Cagar Biosfer tahun 2022 yang diselenggarakan Balai Taman Nasional dan Takabonerate di Taman Pusaka Benteng. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi pelaku usaha UMKM binaan Rumah BUMN Selayar untuk mempromosikan produk. Kemudian, tidak hanya menyediakan space untuk UMKM memasarkan produk mereka. Dalam kegiatan ini, salah satu UMKM bakso Dengku diberi kesempatan mempromosikan produknya menggunakan kompor induksi. Jadi setiap transaksi akan diberi diskon 10% kepada pelanggan yang mengunduh aplikasi PLN Mobile. Kemudian, konservasi lingkungan PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Kabupaten Kepulauan Selayar. Peduli lingkungan ULP LTD Selayar serahkan bantuan untuk konservasi penyu. Peduli lingkungan ULPTD Selayar serahkan bantuan untuk konservasi penyu. Program PLN Peduli. UPDK Tello melalui ULPTLD Selayar menyalurkan bantuan bagi kerukunan pemuda pelindung penyu yang terletak di Dusun Tulang, Desa Barugaya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam penyerahan bantuan tanggung jawab sosial dan pelindung Kabupaten Kepulauan Selayar lingkungan PT PLN UKL Sulawesi tersebut dilakukan di kantor ULPTD Selayar. Silvius Rempe selaku PLH Manajer ULP LTD Selayar mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bantuan kedua PLN kepada Kampung Penyu Selayar. Sebelumnya PLN telah memberikan bantuan pada tahun lalu. Bantuan ini merupakan bukti komitmen PLN dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Kemudian ia menambahkan agar keberlangsungan konservasi penyu bisa terus berkelanjutan dan dikelola dengan baik agar bisa memperbaiki ekosistem alam dan juga menjadi daya tarik wisatawan. Dengan bantuan yang kedua ini, harapannya Kampung Penyu Selayar dapat terus menjalankan program-program konservasinya yang berkelanjutan sehingga menimbulkan dampak positif bagi kelestarian penyu dan juga dapat menimbulkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Sementara itu, Datu selaku pengelola konservasi penyu mengungkapkan terima kasih kepada pihak PLN yang telah memberikan perhatian bagi keberlangsungan hidup penyu khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian, penerapan CSR di PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang pertama itu Community Service atau program bantuan. Dalam kegiatan ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Yang kedua, Community Empowering. Kegiatan ini terdiri dari program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Kemudian, program Desa Mandiri Energi diantaranya pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro PLTMH, program pengembangan masyarakat, program kemitraan PK. Program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN. Kemudian, pengelolaan dan implementasi CSR
CSR di PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang pertama, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Community Empowering. Community Empowering diresmikannya Rumah Kreatif BUMN binaan PLN melalui PLN Peduli. Ini sejalan dengan rencana pemerintah daerah Selayar dalam upayanya untuk digitalisasi laba UMKM, utamanya dalam mempromosikan produk maupun jasa lokal. Oleh karena itu, dia mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya dapat mendorong kemajuan UMKM. Dukungan dari dinas terkait lainnya pun menjadi sangat berarti untuk memajukan UMKM yang berada di bawah naungan RKB Selayar. Ini jelas Basli Ali selaku Bupati Kepulauan Selayar pada hari jadi Selayar ke-414. RKB Selayar yang dikelola oleh PLN Unit Induk Wilayah Sulserabar untuk melakukan program pembinaan, pendamping usaha, pelatihan rutin, dan pengelolaan ruang pameran produk yang merupakan serangkaian kegiatan untuk menambah pengetahuan serta keterampilan para pelaku UMKM dalam mendorong perkembangan usahanya. Kemudian, tidak hanya pemerintah Kabupaten Selayar, peresmian RKB Selayar juga sangat disambut baik oleh para pelaku UMKM dan masyarakat setempat. Mereka mengaku sangat membantu dengan kehadiran RKB terhadap diberikan pelatihan guna meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan pariwisata yang ada di Selayar. Kemudian community service, yaitu sepeda listrik untuk pesantren Babus Salam. Selain itu, pada kesempatan ini juga PLN memberikan bantuan sepeda listrik ke pesantren Babus Salam Selayar. Penyerahan bantuan sepeda listrik senilai 65 juta diserahkan secara langsung oleh Bupati Selayar Basli Ali kepada Ki Haji Muhtar Adam selaku Ketua Pondok Pesantren Babus Salam, dengan tujuan untuk membantu usaha para pengurus masjid dan membangun ekonomi di lingkungan pesantren Babus Salam. Kemudian program Desa Mandiri. PLTS Hibrid Selayar merupakan PLTS hibrid kedua di Indonesia dan lebih tepatnya pertama dan satu-satunya di Pulau Sulawesi. PLTS yang berlokasi di Parak, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, ini memiliki kapasitas 1,3 MW. Pada proyek tersebut, PLN Engineering ikut berkontribusi dalam beberapa pekerjaan seperti melaksanakan supervisi desain produk. Proyek PLTS Hibrid Selayar memastikan pekerjaan yang dilaksanakan dapat memenuhi standar engineering yang berlaku dengan menjaga kualitas pekerjaan yang baik, serta menyusun jadwal pelaksanaan yang sesuai kesepakatan, dan juga biaya proyek yang optimal. Proses pembangunan PLTS Hibrid Selayar mulai dari konstruksi hingga performance tes dilaksanakan hanya dalam kurun waktu 171 hari atau kurang lebih dari 6 bulan. Adapun PLTS Hibrid Selayar 1,3 MW telah resmi pada tanggal 23 Desember 2021 dan telah diresmikan pada tanggal 15 April 2022. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Direktur Sulampana secara online, GM PLN UIU Sulserabar, Bupati Kepulauan Selayar, dan GM PLN terkait keberadaan PLTS tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi Pulau Selayar serta meningkatkan penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan di lingkungan PLN. Dengan beroperasinya PLTS Hibrid Selayar ini, bauran energi baru terbarukan EBT di sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan menjadi 38,8%. Kemudian, analisa implementasi CSR di PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan atau ULP Kabupaten Kepulauan Selayar, meresmikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Hibrid Selayar di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada Jumat 15
15 April 2022, proyek PLTS merupakan hasil kerjasama antara PLN, PT Bakri Power, PT Dipa Jaya Sejahtera, dan PT Sintek Otomasi Indonesia. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara PLM Diprianto menyampaikan, pembangunan PLTS ini diharapkan menjadi trigger pengembangan inovasi dalam peningkatan mutu pelayanan kelistrikan, khususnya di daerah kepulauan. Pembangunan PLTS merupakan pembangkit energi baru dan terbarukan adalah wujud komitmen PLN dalam memasuki transisi energi menuju energi hijau. Di samping memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, PLTS hibrid ini juga menjadi sarana pendukung kemajuan pariwisata serta mampu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat Kepulauan Selayar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.